Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrada Novi Safira, NIM 1701550014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan discretization dan teknik bagging untuk meningkatkan akurasi klasifikasi berbasis ensemble pada algoritma C4.5 dalam mendiagnosa diabetes. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, latar belakang di sini adalah pada bidang kesehatan. Data mining ini dapat dimanfaatkan untuk memprediksi suatu penyakit dari data rekam medis pasien. Di antaranya itu seperti diabetes. Patient tree yang populer adalah C4.5. Dalam riset ini, data yang digunakan adalah PIMA Indian Diabetes Dataset yang diambil dari UC Repository of Machine Learning. Algoritma klasifikasi data mining tersebut dapat dimanfaatkan dan membantu ahli medis dalam mendiagnosa suatu penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Identifikasi masalah di sini yaitu diantaranya memprediksi suatu penyakit dari data rekam medis pasien, diantaranya seperti diabetes, meningkatkan akurasi algoritma klasifikasi dengan membangun beberapa klasifier dari data trading, dan menerapkan discretion dan teknik bagging untuk klasifikasi berbasis ensemble pada algoritma C4.5. Jadi, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada beberapa tahap, seperti pendahuluan, pengumpulan data, analisa data, perencanaan sistem, dan penarikan kesimpulan dengan metode klasifikasi pada data mining. Data seperti umur, jenis kelamin, tekanan darah, dan atribut lainnya dapat digunakan menjadi faktor pendukung dalam memprediksi kemungkinan pasien terkena suatu penyakit. Pada penelitian ini, teknik analisa data yang dijelaskan metode discretion pada pre-processing dalam menangani atribut yang bersifat continuous, dan teknik bagging pada algoritma C4.5 yang diilustrasikan pada flowchart penggabungan algoritma C4.5 dan teknik bagging. Selanjutnya, pengolahan awal atau yang biasa disebut tahap pre-processing, yaitu data yang sudah dipilih untuk data training dan data testing dari atribut yang sudah ditentukan. Selanjutnya, di sini ada gambar yaitu flowchart. Yang pertama yaitu kita masukkan PIMA Indian Diabetes Datasetnya tadi, terus kita diproses. Dataset yang diproses tadi akan mengambil keputusan data training. Jika ya, data training akan diproses dalam bootstrap oleh bagging, kemudian diproses ke algoritma C4.5, lalu menghasilkan pohon model. Kemudian akan diambil sebuah keputusan jika bootstrap interaction I lebih kecil dari 10. Jika tidak, dia akan kembali ke bootstrap bagging tadi. Tapi jika ya, dia akan menghasilkan 10 pohon model. Terus masuk ke proses pendugaan gabungan aggregating. Ini menghasilkan majority vote, kemudian diproses ke pengujian model. Dari pengujian model tadi nanti dia akan masuk ke validation interaction. Kemudian jika tidak, dia akan kembali ke bootstrap data bagging tadi. Tapi jika ya, dia akan masuk ke proses confusion metric, kemudian menghasilkan tingkat akurasi. Nah, itu baru diproses itu selesai. Tapi jika yang di awal data training tadi terjadi tidak, dia akan masuk ke data testing, kemudian langsung ke pengujian model, lalu masuk ke cross validation interaction. Jika dia akan di confusion metric, kemudian akan menghasilkan tingkat akurasi. Nah, di proses itu kemudian selesai. Tadi adalah flowchart penggabungan algoritma C4.5 dan teknik bagging. Nah, hasil prediksi gabungan yang telah diperoleh selanjutnya digunakan untuk menguji ketepatan klasifikasi pada penerapan metode bagging.
Uji ketepatan klasifikasi dilakukan menggunakan conversion metric. Pengukuran akurasi dengan conversion metric dapat dilihat pada tabel 1. Di dalam tabel 1 di situ terdapat rumus akurasi, yaitu true positif ditambah true negatif, lalu dibagi true positif ditambah false negatif, kemudian ditambah false positif, kemudian ditambah true negatif. Tahapan selanjutnya alur kerja proses algoritma C4.5 diilustrasikan pada tiap proses menghitung nilai entropi, gain, dan split dari masing-masing atribut data training yang ada sehingga menghasilkan generation. Rumus untuk menghitung entropi, gain, split, dan gain ratio adalah sebagai berikut. Di sini. Nah, di situ ada entropi, gain, split, entropi, generation, di mana S adalah himpunan kasus, A atribut, N jumlah partisipasi atribut A, lalu SI jumlah kasus pada partisipasi ke I, kemudian S jumlah kasus dalam S, PH adalah proporsi dari SI terhadap S. Kemudiannya menghitung nilai entropi, gain, split dari masing-masing atribut dengan menghilangkan atribut yang telah dipilih sebelumnya. Ulangi perhitungan hingga semua atribut memiliki kelas. Jika semua atribut pohon sudah memiliki kelas, maka tampilan pohon keputusan awal dan generate aturan keputusan awal. Lalu tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan perancangan sistem sebagai alat uji penerapan metode continuous dan teknik bagging untuk meningkatkan akurasi klasifikasi berbasis ensemble pada algoritma C4.5 dalam mendiagnosa dengan menggunakan Rapiner. Nah, di dalam flowchart ini menggambarkan tentang pertama mulai, kemudian data di training, lalu masuk ke proses menghitung nilai entropi, gain, dan split dari tiap atribut, kemudian menghasilkan nilai gain ratio, kemudian masuk ke simpul akar pohon berdasarkan nilai gain ratio tertinggi. Nah, kemudian masuk lagi ke proses menghitung nilai entropi, mengulang tadi gain dan split dari tiap atribut dengan menghilangkan atribut yang telah dipilih. Kemudian masuk ke proses buat simpul pohon berdasarkan nilai gain ratio. Masuk ke dalam keputusan. Jika semua atribut sudah masuk pohon, dia akan menghasilkan hasilnya. Kemudian selesai. Tapi jika tidak, dia akan naik ke atas dan menghitung lagi nilai entropinya, gain, dan split. Nah, kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Tahap transformasi data dataset di diskritisasi menggunakan entropy based discretization. Diskritasi atribut bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan dan meningkatkan akurasi dalam proses pembelajaran. Tabel 4 menunjukkan diskritisasi atribut dataset Pima Indian diabetes, dan tabel 5 menunjukkan data setelah didiskritisasi. Berikut ini tabelnya. Nah, di situ terdapat gambar tabel 4 dan 5. Atribut dataset Pima Indian diabetes. Kemudian yang di bawah itu tabel 5, data setelah didiskritisasi. Coba lihat perbedaannya. Nah, setelah melalui tahap proses tadi, selanjutnya dilakukan tahap proses data mining. Penelitian ini diimplementasikan ke dalam tool Rapiminer. Rapiminer adalah koleksi dari algoritma learning match yang digunakan untuk tugas-tugas data mining. Fitur yang dipilih yaitu discretization untuk menangani atribut continuous atau numeric.
dan teknik bagging untuk klasifikasi berbasis ensemble pada algoritma C4.5 guna meningkatkan akurasi dalam mendiagnosa diabetes. Nah, gambar 3 ini menunjukkan pohon klasifikasi yang terbentuk pada proses bagging. Nah, ini adalah gambaran pohon hasil dari bagging. Di situ terdapat ada tes negatif dan positif. Dari semuanya kebanyakan itu negatif ya. Hanya beberapa saja yang positif. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya yaitu hasil prediksi gabungan yang telah diperoleh selanjutnya digunakan untuk menguji ketepatan klasifikasi pada penerapan metode bagging. Uji ketepatan klasifikasi dilakukan menggunakan matriks konfusi pada tabel 6, sedangkan tabel 7 menunjukkan presentasi keakuratan dari algoritma C4.5 dalam mendiagnosa diabetes. Nah, berikut ini adalah cuplikan gambarnya. Situ ada gambar tabel 6 mengenai metrik konfusi hasil klasifikasi. Tes positifnya yaitu 113 dan negatifnya yaitu 38, dan dari tes ternegatif terdapat 155 dan tes negatifnya 462. Kemudian di tingkat akurasi algoritma C4.5, nah di situ terdapat gambar bahwa dari keempat kali eksperimen yaitu menggunakan algoritma C4.5 menghasilkan akurasi 68,61%. Kemudian eksperimen kedua dengan menambahkan teknik bagging pada algoritma C4.5 menghasilkan akurasi 67,79%. Selanjutnya eksperimen ketiga yaitu menambahkan teknik bagging pada algoritma C4.5 menghasilkan akurasi 74,61%. Dari ketiga eksperimen, teknik discretion dan teknik algoritma C4.5 pada klasifikasi dataset diabetes. Teknik discretion selain dapat mengubah atribut continuous menjadi discrete, juga dapat meningkatkan hasil akurasi. Selanjutnya eksperimen keempat yaitu dengan menggabungkan teknik discretion dan teknik bagging pada algoritma C4.5 yang menghasilkan akurasi sebesar 74,87%. Jadi disimpulkan bahwa penerapan discretion dan teknik bagging dapat meningkatkan akurasi algoritma C4.5 pada klasifikasi dataset diabetes. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum.